Tenang, Miss. Ini bukan sepenuhnya kesalahan kita. Tapi apakah Miss tidak ingin tahu alasan kenapa sabotase kita gagal? Apalagi sekarang? Tuan Xavier ternyata mengalihkan seluruh asetnya atas nama orang lain. Ini dilakukan untuk mengecoh kita. Apa? Siapa orang itu? Davina Aziza. Semua aset milik Tuan Xavier kini terdaftar atas nama Nona Davina. Menurut informan kami, dia juga sedang mengandung anak Tuan Xavier. Dia lagi. Sialan. Setelah dia gagalkan rencana gue untuk hamil anak Xavier, sekarang dia juga yang bikin seluruh rencana ini berantakan. Gue harus pulang sekarang. Gue nggak bisa cuma diem di sini. Apa-apaan ini? Kenapa Xavier segampang itu percaya dan ngasih semua asetnya ke perempuan itu? Jangan-jangan dia mulai jatuh cinta sama cewek itu. Kalau itu alasannya, gue bakal hancurin kalian berdua. Gue bakal permalukan kalian di depan semua orang, terutama perempuan itu. Pesankan tiket pesawat ke Indonesia. Jadwal penerbangan paling cepat sekarang juga. Baik, Miss. Tunggu saja, Davina. Lo bakal ngerasain neraka dunia yang gue ciptain sendiri. Gue pastikan lo bakal nyesel pernah deketin Xavier. Selanjutnya, ada seseorang yang ingin saya kenalkan kepada kalian semua. Kapan selesainya sih? Ini lapar banget. Makanan di sini fancy tapi nggak bikin kenyang. Gue butuh batagor, Bang Togar. Besok kita beli batagor. Sekarang ikut saya dulu. Hah? Kemana? Itu siapa? Bukan Nadine kan? Wah, ini bakal seru nggak sih? Mungkin kalian bertanya-tanya siapa wanita ini. Perkenalkan, dia Davina Aziza, salah satu orang paling penting dalam hidup saya. Sama pentingnya seperti sahabat saya, Dr. Kenzo. Salah! Wanita itu bukan siapa-siapa. Dia hanya perebut tunangan wanita lain. Itu Nadine. Bukannya dia tunangan Xavier. Apa yang terjadi? Nadine? Apa? Mau marah? Seharusnya aku yang marah. Hubungan kita sudah selesai. Tidak. Seharusnya aku yang berdiri di sampingmu hari ini, bukan dia. Dia ini parasit. Dia yang hancurin semua rencana gue. Harusnya anak itu anak yang dikandungnya adalah anak kita, bukan dia. Harusnya semua milikmu atas nama gue. Tapi dia, si yatim piatu miskin ini, datang bawa wajah polos dan ngerebut semuanya dari gue. Jadi dia selingkuhan Tuan Xavier. Xavier punya anak sama wanita lain. Gila. Kok Xavier ninggalin Nadine demi dia sih? Lihat tuh penampilannya lusuh banget. cukup, Nadine. Cukup. Ini baru pemanasan, Xavier. Lo pikir dia bisa menang cuman karena hamil anak lo doang? Belum selesai. Hah? Davina, Nadine, cukup. Kenapa Xavier malah bela wanita itu? Dia cuma perempuan rendahan. Cukup semuanya. Iya benar, wanita ini Davina Aziza. Memang wanita paling spesial di hidup saya. Xavier? Maaf, terpaksa dunia harus tahu. Kau milikku. Tolong bawa Davina ke rumah sakit. Saya harus meluruskan semuanya. Inilah akibatnya, karena lo udah berani rebut semua yang harusnya milik gue, Davina Aziza. Saya tegaskan, hubungan saya dengan wanita ini telah lama berakhir. Wanita itu tidak pernah merebut milik siapapun. Yang seharusnya kalian cemooh adalah wanita ini. Wanita yang dengan sadarnya menuduhkan tuduhan yang sebenarnya dia lakukan. Dan mulai saat ini, jika ada yang ingin mengakhiri hubungan kerjasama dengan saya persilahkan. Saya tidak ingin bekerja sama dengan orang-orang munafik seperti kalian, mencemooh tanpa tahu yang sebenarnya. Kenapa? Lo marah karena semua rencana lo gagal. Sekarang lo tinggal tuai hasilnya, Nadine. Tunggu dan lihat apa yang akan lo dapetin dari gue. Xavier! Gawat, jika Xavier sudah mengatakan itu, dia benar-benar akan memutuskan hubungan kerjasamanya dengan kita. Itu tidak boleh terjadi. Yang akan mengalami kerugian adalah kita. Sialan! Kita harus bisa memujuk Xavier. Ini sih bakal meledak di internet. Kita lihat nanti, publik bakal berpihak ke siapa. Tapi kalau perempuan itu benar hamil, berarti mereka sudah menikah kan? Kenapa Xavier nggak pernah perkenalkan dia sebagai istri? Entahlah, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi mending kita nggak usah ikut campur deh. Salah ngomong, bisa-bisa Xavier denger. Tamat kita. Iya bener, kita cukup jadi penonton aja. Oh, drama ini juga masih panjang. Dok, kita nggak perlu ke rumah sakit ya? Loh, kenapa? Kaki kamu terkilir, harus dicek.
Soalnya kan ada dokter Kenzo juga. Dokter bisa bantu rawat saya, atau ke tukang urut juga bisa. Jadi nggak perlu ke rumah sakit segala. Tapi ini harus ditangani serius, nggak bisa cuman pakai es atau diurut biasa. Tapi... Jangan nolak Davina, kalau sampai Xavier tahu kamu nggak dirawat dengan benar, saya bisa dimarahi. Tadi kamu lihat sendiri kan dia ngamuk kayak gimana. Iya dok, saya ngerti. Bagaimana kondisi Davina dan bayi kami, dok? Syukurlah, kondisi janin saat ini dalam keadaan sehat. Saya sempat khawatir terjadi sesuatu yang sangat serius. Namun, ternyata bayi kalian cukup kuat. Kemungkinan besar saat terjatuh, Nona Davina secara refleks menahan tubuh bagian atas dengan kaki. Sehingga yang mengalami tekanan justru bagian kakinya. Untuk memastikan tidak ada cedera serius, besok kami akan melakukan pemeriksaan ronsen pada kakinya. Apakah dibutuhkan penanganan khusus? Untuk saat ini belum diperlukan. Nona Davina hanya perlu banyak beristirahat. Dan saya sarankan agar Nona Davina menghindari menggunakan high heel sampai kehamilannya selesai. Setelah hasil ronsen keluar, kami akan menentukan langkah selanjutnya jika memang dibutuhkan penanganan tambahan. Namun, sejauh yang saya amati, baik Nona Davina maupun bayi kalian dalam kondisi yang cukup kuat. Tapi yang paling penting sekarang adalah dukungan dari Anda, Tuan Xavier. Karena perubahan hormon pada ibu hamil bisa sangat mempengaruhi kondisi emosionalnya. Baik dokter, terima kasih atas penjelasan dan sarannya. Kalau begitu saya permisi. Xavier? Kenapa? Sakit ya? Kenapa tadi kamu cuma diam? Kemana Davina yang saya kenal? Kamu harusnya lawan kalau ada yang ngerendahin kamu. Maaf. Maaf, saya nggak bermaksud marahin kamu. Gue yang harusnya minta maaf. Kayaknya keberadaan gue malah bikin lo makin susah, makin malu juga. Video tadi udah nyebar dan netizen udah mulai ngejudge lo macem-macem. Gue sih bodo amat orang mau ngomong apa tentang gue. Tapi lo udah kebanyakan masalah sejak kenal gue. Kita pulang aja ya. Semua orang di rumah sakit juga udah tahu gue siapa. Gue nggak mau bikin lo makin down. Davina, dengarkan saya baik-baik. Jangan pernah biarkan siapapun menginjak harga diri kamu. Selama saya masih ada di samping kamu, saya bakal pastikan mereka akan minta maaf. Bukan kamu yang harus minta maaf hari ini. Kamu harus dirawat di sini beberapa hari. Dan saya minta jangan terlalu sering buka media sosial. Gak usah sedih lagi ya. Sekarang kamu istirahat. Lo mau kemana? Jangan jauh-jauh dari gue, please. Ternyata kamu bisa semanja ini juga ya. Saya cuman keluar sebentar, masih di area rumah sakit. Mau ketemu dokter. Kamu istirahat aja ya. Besok kan kaki kamu mau di ronsen. Kasian dede bayi, dia pasti juga ikut stres. Tidur yang nyenyak ya. Jangan lama-lama. Iya. Anda pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kirim somasi ke Nadine, suruh dia akui semua perbuatannya, dan minta maaf secara terbuka kepada Davina. Kalau dia menolak, kita bawa ke pengadilan. Baik Tuan, besok siang surat somasi akan sampai ke tangannya. Kabari saya secepatnya. Davina udah istirahat. Baru kali ini gue lihat lo semarah itu, dan itu semua karena Davina. Sekarang dia dan anak kami adalah hal paling berharga di hidup gue. Gue nggak bakal diam kalau ada yang nyakitin mereka. Kaki dibayar kaki, mata dibayar mata. Air mata yang Davina keluarin hari ini, itu bakal jadi alasan gue buat hancurin siapapun yang nyakitin dia. Tenang bro, jangan terlalu terbawa emosi. Terus, lo mau ngapain si Nadine? Apalagi, dia harus masuk penjara. Tapi sebelum itu, dia harus minta maaf secara terbuka kepada Davina. Di depan semua orang.
Setelah skandal video sebelumnya, kini pengusaha muda Xavier Aldrich mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pertunangannya telah berakhir dan penyebabnya adalah diduga karena orang ketiga. Dalam video yang beredar, awalnya beberapa tamu mendukung Nadine, namun ternyata tuduhan terhadap Xavier dan wanita bernama Davina Aziza tidak terbukti. Reaksi publik kini justru berbalik, menyudutkan. Bukan begini yang gue mau. Kenapa malah jadi kayak gini sih? Xavier, gue nggak bisa terima ini. Sekarang satu Indonesia nonton. Sialan. Gue nggak bisa diem aja. Gue harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Sialan, bisa-bisanya lo tolak telepon gue. Angkat bangsat. Kalau lo barang, lo udah rusak, Nadine. Iya, ya ampun, sabar dikit napa? Siapa? Selamat pagi Nona, apakah benar ini rumah Nona Nadine? Iya, saya Nadine. Emang kenapa? Ini ada surat untuk Anda. Kalau begitu, saya permisi Nona. Firma hukum Aldrich. Berani-beraninya si Xavier ngirim somasi ke gue demi cewek kampungan itu. Dia pikir gue bakal takut, ngaku terus minta maaf. Nap, harga diri gue bukan buat diinjak, Xavier. Makin lo coba jatuhin gue, makin gue balas berkali-kali lipat. Lo di mana anjing? Lo pikir bisa kabur dari gue? Gue bakal cari lo sampai ke tempat kerja, ke rumah, bahkan ke tempat yang jadi alasan lo ngelakuin semua rencana ini bareng gue. Dia blokir gue. Sialan. Bibi. Nona, bagaimana kabarnya hari ini? Untuk sementara, Davina harus memakai kursi roda. Apa separah itu, Tuan? Nggak segitunya juga, Bi. Ini Xaviernya aja yang lebay. Saya cuma jatuh dikit, bukan kena stroke juga. Gak apa-apa, Nona. Demi kesembuhan Nona, istirahat itu penting. Saya siap bantu 24 jam. Gak usah, Bi. Masa Bibi sampai nggak tidur segala sih cuman karena ngurusin saya doang? Betul, Bi. Tenang aja, ada saya. Ayo, saya gendong. Kan ada kursi roda. Kenapa digendong segala? Biar cepet. Bi, tolong bawakan barang-barang Davina ke kamar saya ya. Untuk sementara waktu, dia tidur di sana. Baik, Tuan. Apa? Barusan lo ngomong apa? Tidur di kamar saya. Hello, kita nggak ada kesepakatan tentang ini ya? Biar saya gampang jagain kamu. Udah, diem aja, nggak usah debat. Lagian yang tidur di kasur cuman kamu, saya di sofa. Xavier, lo suka banget ngatur seenaknya sendiri. Nah, gitu dong, tenang dulu. Ini namanya bukan tenang, ini pasrah, Pak Bos. Saya ambil keputusan ini bukan buat enak sendiri. Saya cuman gak mau kamu jauh dari pengawasan saya. Saya mau pastiin kamu dan bayi baik-baik saja sebelum saya pergi dan pulang kerja. Apa itu salah? Nggak juga sih. Lagian, semua orang juga udah tahu hubungan kita. Jadi buat apa ditutup-tutupin? Iya, gue kalah lagi deh. Sebagai perayaan kamu udah pulang dan nurut, saya beliin batagor Mang Togar deh. Tumben banget, biasanya dilarang makan itu. Wait, jangan-jangan lo yang ketagihan ya? Hehehe, mau nggak? Jangan sampai saya berubah pikiran loh. Mau dong, gaskeun. Oke, kamu istirahat dulu ya, nanti saya bangunin kalau udah dateng. Makasih ya buat semuanya. Makasih udah ada di pihak gue. Kamu dan bayi itu jauh lebih berharga dari apapun. Udah sepantasnya saya ada di pihak kamu. Kamu masih mau melo-meloan kayak gitu. Gak jadi nih batagornya. Ya jadilah, kalau gue bilang enggak juga, lo pasti beliin kan? Ngaku deh lo, karena lo juga pengen kan? Kok tahu sih? Ya udah, saya pergi dulu.
Jangan lama-lama ya. Baru jalan 1 langkah, udah kangen aja nih. Ih, lo tuh bikin gue salting mulu. Udah sana pergi, cepetan. Oke, saya pergi. Batagor datang. Davina? Davina, kamu di mana? Bibi, apakah Bibi melihat Davina? Bukannya Nona Davina sedang istirahat di kamar Tuan? Tidak ada, Bi. Loh, tadi saat saya menyimpan kursi roda dan barang-barangnya Nona sedang tertidur. Kursi rodanya masih ada. Masih, itu yang bikin saya makin panik. Kursi roda ada, tapi orangnya hilang. Bisa tolong cek CCTV, Bi? Saya akan periksa kamar sekali lagi. Baik, Tuan. Astaga, Davina, kamu habis ngapain sih? Lo lihat sendiri kan rambut gue basah, gue keramas lah. Terus kenapa nggak pakai kursi roda? Ya udah gue coba, tapi nggak kerai sama tangan gue yang imut ini. Akhirnya ya ngesot aja, simple dan efektif. Davina, lain kali kalau saya lagi nggak ada, panggil aja Bibi. Bibi lagi sibuk, Xavier. Masa dikit-dikit nyusahin orang, gue masih bisa ngapa-ngapain sendiri kok. Tapi kamu lagi sakit, Davina. Kamu bisa kan nunggu saya? Yang sakit tuh cuman kaki gue, bukan seluruh sistem tubuh. Lagian gue juga hati-hati kok, gue nggak mau nyakitin si dede bayi. Terus ya, lo itu nggak nyium tuh bau aneh dari rumah sakit. Rambut gue udah kayak sambal terasi. Ya ampun, Davina. Ada-ada aja kelakuan kamu. Bikin saya speechless. Gue udah bilang kan, jangan kaget lihat kelakuan gue. Tapi gue juga nyadar, sehat itu penting banget. Makanya, kalau butuh apa-apa itu bilang. Kata dokter, kamu harus ekstra hati-hati. Iya, ngerti. Sekarang mana batagornya? Itu, tapi rambut kamu berantakan. Biar saya sisirin ya, tunggu sebentar. Gue bisa sendiri tahu. Saya tahu, tapi selama kamu sakit, saya yang ngurus kamu. Terus kerjaan lo gimana? Bisa remote dari rumah. Kalau ada rapat penting? Video call, gampang. Kalau... Udah deh, jangan nyari alasan biar bisa nolak dirawat sama saya. Peka juga loh. Kamu ini pacar saya, calon ibu dari anak-anak saya, dan calon... Calon apaan? Masa perlu disebut? Enggak usah. Gue udah nangkep kok maksud lo. Jadi, kamu siap jadi yang saya sebut tadi? Yang mana ya? Gue lupa-lupa ingat nih. Bisa aja jawabannya ngeles mulu. Saya paling suka rambut kamu pas kayak gini. Terurai, lembut, kelihatan anggun banget. Ya ampun Xavier, udah deh jangan diliatin gitu. Gue bisa terbang tahu. Sekarang mana batagor gue? Nih, tapi saya suapin ya. Apaan sih? Nggak usah, gue bisa. Jangan nolak. Ya udah deh. Anak pinter. Gue bayi apa gimana sih? Anggap aja latihan sebelum bayi kita lahir. Ya udah gantian. Sekarang lo yang gue suapin. Tuh, anak mami pinter banget sih. Kamu emang beda. Bosan parah sih ini, 3L banget. Lemah, letih, lesu. Mau jalan-jalan keluar? Enggak ah, tadi pagi kan udah. Lagian sekarang panas banget. Bisa-bisa muka cantik gue meleleh kena keringet. Mau beli makanan? Baru aja kelar makan, Xavier. Serius. Ah, iya lupa. Terus maunya apa dong? Sumpah, gue barusan lihat video di sosial media. Terus tiba-tiba ngidam pengen main-mainan anak 90-an. Kayaknya seru.
Mainan? Maksud kamu yang kayak apa? Itu loh yang pakai bola dipantul-pantulin, terus ngambilin biji bekel satu-satu sesuai urutan. Tapi harus pas bola dipantulin terus langsung ambil gitu deh aturannya. Maaf, saya baru dengar. Ya elah, sia-sia gue jelasin panjang lebar. Nih gue tunjukin videonya. Mainan jadul cek. Yuk kita main. Ini aku punya kuuk. Dulu namanya kuuk. Ini isinya ada 10 biji dan 1 bal bekel. Nih cara mainnya kayak... Gue pengen banget main sekarang juga. Ya ampun Davina, kamu random banget. Tapi kita nggak punya alatnya. Ya udah cariin. Saya coba cari. Tunggu di sini ya. Kirain gue bakal nunggu sampai jadi fosil. Nyarinya susah banget Davina. Saya harus mampir ke 5 toko mainan. Tapi ini kan yang kamu maksud. Iya, gas main sekarang. Hati-hati jangan maksa ya. Tenang. Tapi nggak asik kalau nggak ada hukuman. Saya mulai merasa nggak enak. Gue punya ide. Yang salah main, mukanya harus di make upin. Tapi yang make upin lawan mainnya ya, bukan diri sendiri. Tuh kan, kamu yang untung kalau kayak gini. Enggak dong. Justru gue deg-degan. Muka gue bakal jadi badut kalau yang make upin. Oh iya ya, saya yang dandanin kamu. Bentar ya, gue ambil alat make up dulu. Kita latihan dulu deh sebelum main serius. Masa baru mulai udah kena hukuman? Alasan biar bisa ngeles ya, biar gak di make upin duluan. Ketahuan ya? Oke, gue duluan. Kalau bukan karena cinta, udah saya buang bolanya ini. Iya juga sih, tapi kok susah banget ya? Di sosial media kelihatan gampang banget. Ya jelas, mereka udah jago. Kamu kan baru coba. Sini saya yang coba. Ih, lucu banget loh. Kayak lomba ngambil bola tapi versi gagal total. Ini kok rasanya kayak kardio ya, ngos-ngosan banget. Perasaan ini bukan lari estafet deh. Kasian, mending kita nonton ulang videonya dulu biar paham. Kenapa kita nggak berhenti aja? Nggak bisa, gue harus bisa. Bukan Davina kalau nyerah gitu aja. Mainan jadul cek. Yuk kita main. Ini aku punya kuuk. Dulu namanya kuuk. Ini isinya ada 10 biji dan 1 bal bekel. Nih cara mainnya kayak gini. Mudah-mudahan aku masih inget ya guys. Jadi si bolanya dilemparin tapi ini salah. Aku mulai lagi. Nah ini yang bener nih. Jadi dilemparin balnya lalu kita ambil satu per satu si kuuk. I see. Kita mantulin bolanya terlalu tinggi. Coba lagi yuk. Sumpah seru banget ini. Kamu yang seru, saya yang merana. Salah sendiri, makanya belajar dong. Gue puas banget akhirnya nemu satu hal yang lo gak bisa. Bahagia banget ya. Banget. Momen kayak gini tuh jangan sampai gak ada kenang-kenangannya. Sini, gue bersihin makeup lo. Natapnya bisa nggak intens gitu nggak sih? Gue jadi nggak fokus, woi. Fokus kamu jadi kemana tuh? Oh, fokusnya ke situ. Nih, tinggal lipstick doang, makanya gue bersihin, jangan GR. Udah selesai, gue balik ke kamar ya. Lah, gue nggak mau itu, Xavier. Lah, saya cuma bantu dorong kursi roda kamu ke kamar. Mikirnya kejauhan, Davina.
Anjir, gue baper sendiri lagi. Lo udah rapi banget, mau kemana? Hari ini saya harus kembali ke kantor. Kemarin keasikan main sampai lupa ngomong ke kamu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Gue juga udah mendingan. Di sini juga ada Bibi. Jadi muka lo jangan tegang-tegang amat. Gue nggak bakal bilang, gue nggak mau lo kerja. Lo harus selalu di samping gue. Gue bukan bocil loh. Relax. Kamu tahu banget isi hati saya. Emang kamu itu penerawang handal, apalagi soal hati. Emangnya lo kadang peka, kadang loading. Oh iya, saya juga sudah suruh dokter Kenzo untuk lebih sering kesini. Jadi kamu masih bisa tetap jalan santai bareng dia. Sip, siap komandan. Tumben kamu nggak di kamar. Bosen dok, rebahan mulu tuh bikin kepala berasa ngambang. Maunya sih healing ke mall, tapi kudu sadar diri dulu. Hehehe. Jadi sebenarnya ada yang kepengen ke mall ya. Iya, tapi pasti dilarang deh. Siapa bilang? Emang boleh? Seriusan? Boleh dong, kamu juga butuh udara segar biar lebih semangat sembuh. Tapi Xavier tuh pasti auto ngegas. Tenang aja, biar saya yang bicara dengan Xavier. Wah, serius dok? Makasih banyak. Sumpah, saya terharu. Tapi saya ke mallnya sama siapa? Yolanda. Bentar ya, saya telepon dulu. Halo Yol, lo bisa temenin gue ke mall nggak? Gue bener-bener boring akut. Aduh, lo seminar 2 hari, elah. Ya udah deh, have fun ya, dadah. Kenapa? Kok mukanya langsung lemes gitu? Yolanda nggak bisa, dia seminar 2 hari. Padahal udah semangat banget aku tuh. Kan masih ada saya. Serius dokter nggak sibuk? Kalau saya bisa datang ke sini, itu tandanya saya lagi kosong. Wah, asik. Bentar ya, saya siap-siap dulu. Mau saya bantu dorong ke kamar? Gak usah dok, saya udah pro kok. Hehehe. Kamu mau ke lantai berapa? Bebas sih dok, saya juga nggak ada niat buat shopping, cuman pengen ganti suasana aja. Anak kota tuh sehari nggak nginjek mall bisa langsung meriang. Baiklah, kita nyari makan dulu ya. Kebetulan saya lapar. Wah bener tuh, dari tadi cacing di perut saya udah demo. Ternyata udah jam makan siang. Mau pesan apa? Terserah dokter aja deh, pasti tahu yang aman buat Bumil. Baik, saya pilihkan ya. 2 paket ini, dan yang satu tolong pastikan telurnya matang sempurna. Baik, Tuan. Kaki kamu sudah mulai membaik kan? Kalau dari level sakitnya sih udah turun ke level 2 lah. Memangnya totalnya ada berapa level? Maksimal 5 dok, sekarang udah bisa jalan. Tapi kalau kelamaan berdiri, boom, rasa sakitnya tuh comeback. Kamu memang jago bikin analogi ya. Biar hidup itu ada bumbu-bumbunya dikit gitu dok. Ngomong-ngomong, pas di gala kemarin, kenapa kamu diam saja waktu Nadine nyerang? Saya sampai kaget. Soalnya sebagian dari omongan dia tuh emang bener dok. Saya hamil anaknya Xavier, tapi saya juga nggak mau bikin malu Xavier dengan adu mulut di depan tamu-tamunya. Tapi sebagian besar dari omongannya tuh cuman fitnah. Iya, tapi kalau saya lawan, orang-orang malah berpikir saya ini cari validasi. Ntar makin rame netizen julid. Mending saya diem biar energi disimpan buat kehamilan saya aja. Kamu pintar juga melihat situasi. Habis ini langsung pulang ya dok, takut Xavier khawatir kalau kelamaan. Oke, tapi sekarang makan dulu. Tenang aja, saya yang traktir. Wah, auto tambah enak nih. Hari ini kamu belum terapi kan? Belum, biasanya ditemenin Xavier. Kalau begitu biar saya aja yang temani. Oke deh. Maaf dok, makasih juga. 2 kali nih saya hampir jatuh di depan dokter. Iya, untung saya sigap, bisa bahaya tadi. Ya udah lanjut terapinya ya dok.
Tapi please jangan bilang Xavier soal kejadian barusan. Dia bisa ceramah sejam penuh. Aman kok, mulut saya udah dikunci nih. Noted. Siang-siang gini paling enak makan yang berkuah pedes kayak seblak. Duh, kebayang banget rasanya. Apalagi ini weekend, keluar sebentar kayaknya bisa banget buat nge-refresh pikiran. Gak boleh, makanan pedas terlalu kuat buat kamu. Kalau mau keluar, nanti sore aja. Sekarang panas banget, saya nggak mau kamu kepanasan. Iya, tapi gue lapar. Pengen yang anget-anget berkuah gitu loh. Laper, mau saya masakin? Lah, emang lo bisa masak? Pakai nanya, saya punya lisensi koki profesional tahu. Sombong amat. Ya harus pede dong. Ya udah, saya masakin sup ya. Kamu tunggu di sini. Enggak ah, gue ikut. Gue tuh trust isu. Takutnya lo ke dapur cuman buat buka aplikasi ojol. Ya udah, kalau nggak percaya, ayo sini saya bantu ke kursi roda. Gue jalan aja, sekalian latihan biar otot cepet pulih. Bosen tahu duduk mulu. Itu bagus. Semakin sering dipakai jalan, makin cepat pulih. Pegang tangan saya. Walaupun lo agak kaku, ternyata lo ex of service banget. Jadi makin... Makin apa? Makin cinta. Gue nggak ngomong gitu ah. Kamu itu kalau lagi salting gini malah bikin saya jadi terpesona. Udah, ayo ke dapur. Nanti gue meleleh gara-gara gombalan lo. Baru kali ini ya lihat cowok ganteng jago masak juga. Iya juga sih, tapi pasti ada alasannya kan lo bisa jago gini. Nanti saya ceritain ya. Gue bantu motong sayur ya, biar cepet. Lapar beneran nih. Boleh, tapi hati-hati. Bukan gitu motongnya. Nih,